Oke. Nah, berarti kita lihat di sini, saya ulangi ada beberapa yang baru gabung ya. Kita lihat langkah ketiga, kita melihat akun Itisar Laba Rugi kalau sudah diposting ke buku besar, itu saldonya di debit, maka kita masukkan di langkah ketiga zona penutup, kita taruh kredit. Akun kontranya apa? Rugi atau laba diberikan kepada pemilik. Akun kontranya berarti modal. Modalnya kok di sini kan sebelumnya ini tidak ada ya, Itisar Laba Ruginya kredit, sudah tahu ya dari mana ya. Karena menutup Itisar Laba Rugi karena saldo sebelumnya debit, kita tutup di sebelah kredit. Ya, berarti akun kontranya kita kasih modal. Kita setor laba ruginya, kita setor ke modal. Sebesar berapa? Sebesar saldo yang ada di Itisar Laba Rugi. Nah, ini coba saya buat buku besar modal, nanti akan terlihat akun modal. Ini saldo awal, saldo awalnya kita lihat di neraca saldo modal ada 147.460. Nah, kemudian ada zona penutup ditaruh di sebelah debit. Di sebelah debit di sini. Nah, kita posting ke buku besar, tanda sudah posting, kita kasih tanda checklist atau nomor akun ya. Sini sebesar berapa kita taruh karena zona penutup CU di debit, taruh debit. Ya. Nah, seperti ini. Maaf. Saldo awalnya tadi kredit 147.460. Kemudian nah ini saldonya berapa? Saldonya di atas kredit. Ya? Apa nak? Itu di akun HPP. Oh iya, belum. Sorry. Oh, saya undo. Oke. Saya undo. Makasih, nak. Nah, iya, akun modal ya. Nah, di sini nggih. Nah, ini debit. Kita masukkan di debit zona penutupnya. Saldonya berapa? Kita lihat saldo atasnya. Saldo atasnya kredit, sekarang debit. Berarti mengurangi. Nah, mengurangi saldonya di angka yang terbesar. Berarti masih di kredit. Nah, artinya apa? Dengan adanya kerugian ya di menutup zona penutup penjualan, kemudian menutup zona biaya, ternyata kita banyak biayanya daripada penjualannya, sehingga kita rugi. Rugi berarti mengurangi modal. Nah, kalau ini zona penutup ini tidak kita lakukan, di akun modal ini nggak akan muncul begini. Saldo modal kita masih tertera sebesar saldo awal yang ada di neraca saldo. Nah, ini kan nggak sama dengan laporan perubahan modal, di mana laporan perubahan modal kita melaporkan bahwa perubahan modal akhirnya 136.250. Nah, berarti nanti di akun modal di buku besar akun modal harus sebesar 136 juta tadi. Nah, ini belum, Bu, ya, karena ada satu langkah lagi yang harus kita lakukan, yaitu kita melakukan jurnal penutup, yaitu tentang prive. Atau prive. Akun prive ditutup. Sekarang kita lihat, akun prive itu saldonya ada di mana? Akun prive saldonya ada di mana? Debit. Debit. Nah, berarti kita tutup di sebelah kredit. Nah, akun prive-nya kredit. Sebesar berapa? Angkanya persis akun yang ada di prive. 2 juta. Lah debitnya apa? Prive itu milik pemilik. Ya. Berarti mengurangi haknya pemilik. Akun kontranya adalah modal lagi. Sebesar berapa? Sebesar angka yang ada di prive tadi. Bukan berarti ini, bukan berarti akun modalnya yang ditutup, bukan. Ya.
Tetapi yang ditutup adalah akun private-nya. Akun private diberikan ke modal, artinya mengurangi modal. Nah, kalau ini kita posting ke buku besar, akun private-nya, akun modalnya, ya, ini tanggal 31 Desember. Oke, jurnal penutup, CU halaman berapa, nanti ditambahkan. Oh, maaf, ini kok. Oh, sorry. Otomatis ya, saya belum masukkan. Oke, nah, kredit ya, di sini kredit, kita masukkan kredit, akun modal di debit, maaf, debit. Kita masukkan debit. Nah, akun modal debit, 2 juta. Saldo atasnya kredit, sekarang debit, maka mengurangi. Nah, kita masukkan ini, dikurangi 2 juta. Oke. Nah, saldonya menjadi 136.250.000. Nah, kita lihat setelah melakukan jurnal penutup, apakah benar, apakah sudah sama dengan laporan perubahan modal. Nah, ternyata sudah sama. Nah, ada 4 langkah ini, 4 jurnal yang kita lakukan. Untuk yang poin 3, poin 3 menutup ikhtisar laba ruginya tergantung dari akun ikhtisar laba rugi. Kebetulan soal yang ini kita mengalami kerugian. Nah, kalau misal nanti ini saya contohkan ada akun yang lain ya, misal saya buat soal sendiri ini ya, tapi tidak terkait dengan PT Barokah ya. Jadi misal di sini ada saldonya ikhtisar laba rugi saat menutup di penjualan, misal totalnya 20 juta misal. Okay. Biayanya untuk menutup biaya, ya, biayanya ada sekitar 12.500.000. Saldonya ada di mana? Pasti tidak seperti tadi. Saudara lihat saldo atasnya kredit, sekarang debit. Berarti mengurangi, taruh di angka terbesar. Angka terbesarnya kredit, berarti saldonya masih di kredit. 20 juta dikurangi 12.500. Ketemu 7.500, saldonya di kredit. Berarti jurnal penyesuaiannya, jurnal penutupnya bagaimana? Jurnal penutupnya berarti ini kan saldo ikhtisar laba ruginya kredit. Berarti kita tutup di sebelah debit tanggal 31 Desember. Ya, ikhtisar laba ruginya taruh di debit, ikhtisar laba rugi ya sebesar berapa? Persis yang ada di saldo buku besar ikhtisar laba rugi. Nah, saldonya kredit kita taruh di jurnal penutup debit. Ya. Kreditnya apa? Kreditnya masuk akun kontra yaitu modal. Artinya laba ya dikasihkan pemilik, rugi dikasihkan pemilik. Nah, sebesar berapa? Sebesar yang ada di akun ikhtisar laba rugi. Nah, kalau ini nanti di posting ke buku besar, pastinya nanti akan menambah modal karena modal ditaruh kredit. Saldo saldo untuk saldo normal untuk modal ada di kredit. Berarti dengan adanya untung atau laba akan menambah modal. Nah, ini kalau diposting pasti nanti modalnya bertambah. Nah, misal saya pakai akun modal ini ya. Tapi ini soal yang berbeda ya, bukan PT Barokah. Ini saya contohkan aja saldonya sama misal. Jurnal penutupnya menjadi di debit. Ini saya saldonya misal saya contohkan sama ya dengan modal atas 147 misalnya. Nah, berarti kalau di sini debit, nah, kita lihat lagi saldonya. Maaf, ikhtisar laba ruginya bukan di akun modalnya di kredit bukan debit. Nah, di sini kita patokannya jurnal penutup ini. Di kredit kita masukkan ke kredit. Sebesar berapa? Sebesar akun ikhtisar laba ruginya. Nah, ya, berarti saldonya kita lihat saldo atasnya kredit, sekarang kredit dengan kredit menambah. Nah, berarti akun modalnya bertambah. Nah, ini
Nah, kemudian kalau ada prefer, bisa kita pakai prefer yang tadi. Ya. Kalau akun prefer sama, ya, akun prefer pasti seperti itu. Nah, bisa kita pakai akun prefernya ini. Ya. Kita posting ke buku besar. Ya. Berarti, oh maaf, prefernya kok menjadi ini 2 juta. Akun prefernya 2 juta, berarti di sini prefernya kredit. Maaf. Ya, kredit ini akun modalnya debit 2 juta. Dan kita lihat saldo atasnya kredit, sekarang debit, maka mengurangi. Saldonya tetap kredit karena angkanya besar kredit. Nah, ini jurnal penutup. Ada pertanyaan sampai sini? Monggo. Ada 4 langkah ya melakukan jurnal penutup. Kalau sudah melakukan posting ya semuanya, saudara buat neraca saldo setelah tutup buku. Nah, neraca saldo setelah tutup buku caranya sama dengan neraca saldo. Lihat buku besar, akun-akun yang tidak nol. Yang sudah nol ya, akun ini nanti kan nol semua, kalau penjualan, biaya-biaya kan sudah nol. Kalau sudah nol nggak usah dimasukkan. Jadi akun-akun yang bersaldo, artinya yang masih ada saldonya, kita cantumkan, kita rekap di neraca saldo. Nah, yang namanya neraca saldo setelah penutupan. Dan itu menjadi dasar neraca saldo akhir periode menjadi neraca saldo awal periode berikutnya. Atau neraca saldo akhir 2019 menjadi neraca saldo awal 2020. Oke, sampai sini ada pertanyaan, monggo. Caranya ada 4 hal tadi. Silakan, tanya. Halo? Halo? Silakan tanya. Monggo. Dan tanya enggak? Halo? Belum, Bu. Oh, belum. Sudah? Kita lanjutkan? Ya, lanjutkan. Ya. Oke. Sebentar, saya nyatet yang masuk Zoom. Oke. Oke, sudah paham ya untuk jurnal penutup, posting ke buku besar, sehingga nanti muncul neraca saldo setelah tutup buku. Itu caranya ya. Kalau sudah, sekarang siklus yang paling akhir, tapi ini sebetulnya hanya disarankan. Ya. Hanya saran. Ya. Jadi, ini tadi sudah kita lakukan. Jadi setiap jurnal pasti posting ya. Jurnal khusus, jurnal umum, kita jurnal penyesuaian, jurnal penutup pasti posting ke buku besar ya. Terakhir endingnya adalah neraca saldo setelah penutupan. Nah, siklus yang paling akhir, tapi ini sebetulnya boleh dilakukan, boleh tidak. Dampaknya nanti terkait dengan jurnal yang dilakukan di periode berikutnya. Ya, yang disebut dengan jurnal pembalik atau reversing entries, ya, jurnal pembalik. Jurnal pembalik di sini itu namanya aja sudah pembalik ya, berarti dibalik saja.
Mulanya debit kita taruh kredit, mulanya kredit kita taruh debit. Nah, terus apa, Bu? Apakah semua jurnal kita balik? Tidak. Jurnal pembalik ini kita lakukan dasarnya adalah dari jurnal penyesuaian. Nah, kan saudara melakukan jurnal penyesuaian kemarin. Saudara lihat jurnal penyesuaiannya. Jurnal penyesuaian itu bisa kita balik, ya. Jadi jurnal penyesuaian yang dibuat sebelum proses akuntansi di periode berikutnya dengan tujuan untuk memutakhirkan. Jadi kita menyesuaikan kembali, membalik. Nah, pertanyaannya, apakah semua jurnal penyesuaian kita balik semua, Bu? Tidak juga. Nah, jadi tidak semua jurnal kita balik dan tidak semua jurnal penyesuaian kita balik. Ada akun-akun tertentu yang bisa kita balik. Jadi penyusunan jurnal pembalik itu tergantung dari jurnal penyesuaian yang kita buat. Jurnal penyesuaian yang bisa kita balik itu hanya jurnal penyesuaian yang menimbulkan piutang dan utang saja. Ya, artinya penyesuaian yang tidak menimbulkan piutang dan utang tidak boleh dibalik. Nah, sekarang kita lihat apa sih yang menimbulkan utang dan piutang. Ya, sekarang kita lihat ya di jurnal penyesuaian. Nah, ini saya jelaskan dulu tentang jurnal pembalik. Sebentar. Jurnal pembalik ini dilakukan di awal periode akuntansi berikutnya, sebelum kita melakukan proses akuntansi awal di periode tersebut. Ya, untuk membalik jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian yang dilakukan di periode sebelumnya. Misalnya ini kita membuat laporan keuangan 2019. Kita melakukan jurnal balik, berarti kita lakukan di awal tahun 2020, sebelum kita memulai siklus akuntansi di tahun 2020. Dasarnya membuat jurnal pembalik ya dari jurnal penyesuaian yang dilakukan di tahun 2019. Tadi yang jurnal ini itu bukan harus ya, bukan suatu kewajiban, bukan keharusan. Meskipun memang tercantum dalam siklus akuntansi. Jurnal pembalik ini itu dibuat dengan tujuan agar pencatatan pada periode berikutnya itu dapat dilakukan secara wajar tanpa kita melihat buku besar ya, itu kita kita membuat jurnal misal membayar biaya ya sudah biaya kreditnya kas itu tanpa melihat buku besar yang ada. Terus apa sih Bu? Kenapa seperti itu? Nah ini, tidak semua jurnal penyesuaian itu kita balik. Tapi hanya yang menimbulkan utang dan piutang. Antara lain apa? Kalau di penyesuaian itu saudara ada menyesuaikan biaya-biaya atau beban-beban yang masih harus dibayar, itu berarti kan menimbulkan utang. Contoh misal ada gaji yang masih harus dibayar, berarti biaya gaji kreditnya utang gaji. Nah, kalau memang itu ada, itu boleh dibalik. Ya, seperti tadi yang saya katakan, boleh dibalik, boleh tidak. Monggo. Kalau mau dibalik, nanti ada dampaknya terkait dengan periode berikutnya saat melakukan jurnal di tahun 2020. Begitu juga beban dibayar di muka. Tapi dengan catatan, bila dicatat sebagai beban, artinya saat kita melakukan pembayaran di awal, diakui sebagai beban, tidak diakui sewa dibayar di muka, tidak diakui iklan dibayar di muka, tapi beban sewa, beban iklan. Nah, padahal kemarin kita sarankan kalau pakai perusahaan manufaktur, saya sarankan pakai metode aset, diakui sewa dibayar di muka. Jadi kalau sudah diakui sewa dibayar di muka, nggak boleh dibalik. Ya. Kemudian yang berikutnya pendapatan yang masih harus diterima. Artinya jasa sudah diberikan, tapi kita belum menerima pembayaran. Kan di zona penyesuaian ada. Oke, kemudian, nah ini.
Jadi akun jurnal pembalik ini berasal dari jurnal penyesuaian yang kita buat. Tapi tidak semua jurnal penyesuaian itu kita lakukan jurnal balik. Jurnal balik yang dilakukan hanya timbul piutang dan utang. Yang timbul piutang itu pendapatan yang masih harus diterima dan beban dibayar di muka jika diakui sebagai beban. Ini saya tambahkan ya. Jika di awal pencatatan diakui sebagai beban. Ya. Nah, ini begitu juga yang utang, ya. Utang kita akui. Error. Ya. Jika diakui beban gitu. Nah, tadi sudah. Ya. Nah, yang terkait utang berarti beban yang masih harus dibayar dan pendapatan diterima di muka jika diakui sebagai pendapatan. Nah, ini mungkin tidak bisa kita sampaikan hari ini karena waktu terbatas ya. Saya sampaikan nanti minggu depan tentang khusus jurnal pembalik. Mengapa ini dilakukan? Kalau dilakukan begini, kalau tidak begini. Nah, itu saya terangkan secara khusus nanti di pertemuan berikutnya khusus membahas jurnal pembalik. Itu mungkin pertemuan kali ini. Ada pertanyaan, monggo. Silakan, ada pertanyaan? Sudah paham untuk jurnal penutup? Jurnal pembalik belum ya, karena harus saya menerangkan 4 hal itu, saya kasih contoh dan waktu ini sudah jam 9.20 ya. Saya harus persiapan yang meminta luring ya. Saya fasilitasi jam 9.45. Sehingga jurnal balik saya kasih minggu depan tentang khusus jurnal balik. Ada pertanyaan? Silakan, monggo. Halo? Halo, ini ada 35 ya yang masuk lewat daring. Nah, ini yang tadi Zoom awal nggak terekod tiba-tiba putus ya. Ini yang saya rekod yang terakhir. Bagi yang tadi masuk, ini tidak masuk sebabnya apa? Silakan japri saya. Oke, ada pertanyaan? Monggo. Halo? Halo, dengar ya? Dengar, Bu. Silakan, ada yang tanya? Belum, Bu. Belum. Kalau belum, saya akhiri sampai di sini ya. Kita lanjutkan minggu depan ya tentang jurnal pembalik ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.